Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru-guru hebat. Pada hari ini saya Rozi Kurniawan, CGP Angkatan 11 tahun 2024 yang akan melaksanakan kegiatan pra-observasi dalam aksi nyata untuk modul 2.3 yang dalam hal ini tentang melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Pada hari ini saya sudah ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bapak Dr. Arwan Darmawan. Beliau sama profesinya dengan saya, mengajar pendidikan agama Islam. Selamat pagi Bapak Arwan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nanti dengan semangat pagi, insya Allah semuanya akan jadi berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Arwan. Ya Pak Rozi. Sekarang kita sebenarnya ingin melakukan sebuah coaching ya. Nah, dimana tujuan coaching pra-observasi ini sebenarnya adalah ketika Bapak Arwan nanti melakukan pembelajaran di kelas, di saat itu saya melakukan sebuah observasi di kelas Bapak, di mana nanti diharapkan Bapak sudah penuh dengan kesiapan, penuh percaya diri, dengan menyiapkan berbagai aspek mungkin nantinya yang akan Bapak lakukan di saat nanti kita observasi. Ya Pak. Tapi sebelum itu ada beberapa hal mungkin yang akan saya tanyakan di sini. Oke, siap. Ini terarahnya nanti observasi akan kita lakukan. Oke. Yang pertama Pak Arwan, Iya Pak Rozi. kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Bapak capai nantinya di saat Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas? Oke. Kebetulan nanti materi saya akan berkaitan dengan materi sejarah. Itu kalau di urutannya pada materi bab yang kelima kalau di buku kita melihatnya atau merujuknya. Maka tujuan yang akan dicapai nanti bahwasanya siswa-siswa itu nanti mampu dan mengetahui bagaimana sejarah perkembangan Islam. Pertama nanti kalau merujuk kepada materi bagaimana sejarah perkembangan Islam di Indonesia, termasuk siapa saja tokoh-tokoh yang menyebarkan Islam di Indonesia. Jadi anak ini nanti diharapkan mereka tidak buta terkait sejarah bagaimana Islam sampai masuk ke Indonesia dan siapa saja tokoh-tokoh yang menyebarkan. Itu yang pertama tujuannya akan diharapkan Pak Rozi. Lalu yang kedua, anak mengenal ya tokoh-tokoh iya. ulama di Indonesia yang jadi mereka menyebarkan anak buta Islam. ketika ditanya oleh masyarakat nanti, kamu tahu tidak siapa yang menyebarkan Islam di Indonesia? Sampai seperti itu nanti. Lalu yang kedua, mereka mampu meneladani apa yang sudah diterapkan dan apa yang sudah dilakukan oleh para ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia. Betul. Jadi ada relate dengan kehidupan sehari-hari. Apa yang ditampilkan oleh ulama melalui catatan sejarah mereka bisa menampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan diharapkan. Berarti semua keteladanan yang ada bagi tokoh-tokoh tadi mereka adopsi ya. Itu. Nah, dijadikan sebagai bentuk pembiasaan dalam kehidupan. Betul sekali. Bagus sekali ya. Kira-kira dari tujuannya kan sudah jelas. Ya. Nah, sasarannya nanti bagaimana anak bisa menyikapi tentang tokoh-tokoh penyebar Islam, kemudian mampu menerapkan sisi baik dari semua ulama yang ada tadi dengan sifat keteladanan ya. Betul. Kemudian dari segi area pengembangannya nanti apa saja mungkin yang bisa Bapak kembangkan untuk mencapai dari tujuan yang Bapak inginkan tadi? Oke. Mungkin yang pertama Pak Rozi ya, kalau kita lihat generasi Z sekarang kan anak-anak kita akan termasuk kepada generasi Z. Mereka ini lebih dekat dengan gadget, dekat dengan gadget, bahkan bermain atau berselancar mereka di dunia itu lebih cepat. Dan sisi minusnya apa? Mereka kurang literasi, kurang memahami sejarah, kurang memahami bagaimana rentetan sejarah yang terjadi di Indonesia terkhusus terkait penyebaran Islam di Indonesia. Jadi saya nanti mengharapkan proses pengembangan terhadap siswa itu nanti mampu mereka berliterasi. Berliterasi menggunakan literasinya dikuatkan sebab panduan atau referensinya kan ada di buku. Mau tidak mau kalau mereka ingin mengenal sejarah itu mereka harus membaca. Saya ingin mengembangkan itu bagaimana mereka literasinya lebih kuat ke depannya. Jadi generasi Z nanti ke depan tidak lagi dikenal sebagai generasi yang dekat dengan gadget, tetapi generasi yang aktif berliterasi. Itu yang saya harapkan nanti Pak Rozi. Salah satunya fungsi gadget pun juga digunakan untuk sebagai literasi, mencari referensi. Iya, betul. Itu kurang lebih.
Kemudian model apa nanti mungkin yang bisa menunjang dari tujuan pembelajaran itu? Oke. Kalau modelnya saya akan menggunakan PJBL, Modelnya Project Based PJBL. Learning. Sebab begini Pak Rozi, ketika disampaikan materi, saya takutnya nanti materi ini hanya sebatas pengetahuan di kepala, ada yang aplikasi di lapangan. Jadi PJBL ini menghasilkan, saya mengharapkan anak-anak ini nanti menghasilkan semacam produk, yang produk ini dapat mereka pertanggungjawabkan. Artinya kata begini, ketika mereka buat, nanti penugasannya semacam pop-up. Jadi berkelompok, saya bentuk mereka berkelompok nanti, buat hasilnya pop-up, produknya itu pop-up, nanti mereka mampu mempertanggungjawabkan dan menjelaskan di depan kelas apa yang mereka buat, dijelaskan kepada teman-temannya. Jadi relate dengan kehidupan sehari-hari nanti Pak, insyaallah. Kira-kira dari segi strateginya, mungkin apa bentuk strategi yang bisa Bapak gunakan di saat menggunakan model PJBL tadi ya? Ya, PJBL. Dengan berbasis project ya? Ya. Kira-kira strategi apa yang bisa membantu ke sana? Kalau strateginya mungkin lebih kepada student center mungkin Pak. Berarti kita berpusat pada murid. Berpusat kepada murid. Kan mereka generasi Z, dengan gadget, itu bagaimana mereka diarahkan mampu memanfaatkan gadget itu untuk menjadi referensi terkait dengan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Sekali. Kemudian terakhir nih, kira-kira penilaian apa yang cocoknya kita gunakan nanti, apa yang Bapak gunakan di saat melakukan sebuah asesmen? Oke. Kalau penilaiannya mungkin umum Pak Rozi ya. Tulis mungkin. Berarti penilaiannya ujian tulis ya? Iya, tulis ya, berikan soal, anak menjawab, nanti akan diukur sejauh mana perkembangan kemampuan atau pengetahuan anak terkait materi yang sudah mereka pelajari. Nanti kira-kira di saat kita melakukan observasi ke depannya, untuk sasaran kelasnya nanti, kelas berapa yang akan dijadikan sebagai observasi kita ke depan? Oke. Yang akan kita jadikan nanti, atau saya yang akan masuk ke kelas nanti Pak Rozi, lebih kepada kelas 10. Kelas 10 sekarang merupakan generasi pertama yang menggunakan kurikulum merdeka. Kalau ketika SMP mereka tidak menggunakan. SMP mereka generasi terakhir yang menggunakan kurikulum 2013. Jadi sasaran nanti kelas 10. Kelas 10. Atau fase E Pak Rozi. Fase E ya. Oke, kira-kira di hari apa? Hari Rabu insyaallah. Hari Rabu. Jam berapa Pak Arwan? Jam 1-2 insyaallah. Jam 1-2. Berarti kita lakukan observasi nantinya. Kalau sasaran kelas kita di kelas 10 ya Pak Arwan ya? Iya Pak. Nah, insya Allah akan kita lakukan di hari Rabu untuk jam pertama sampai jam kedua ya. Mudah-mudahan yang kita harapkan ke depannya sesuai dengan apa yang sudah kita prediksikan, begitu juga dengan persiapan Pak Arwan. Mudah-mudahan nanti ketika pelaksanaan observasi dan pembelajarannya berjalan dengan lancar. Amin. Oke. Berarti kita berjumpa kembali di hari Rabu besok ya Pak Arwan. Insyaallah Pak Rozi. Insyaallah mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan kita disehatkan. Amin ya Pak. Terima kasih untuk pra observasi kita Oke, hari ini. Nah, sama-sama. mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu kesiapan kita supaya melangkah lebih bagus lagi ke depan. Amin ya Rabbal. Terima kasih Bapak Arwan. Sama-sama Pak Rozi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilih. Kita
bilang jangan dimakan. Ketika tak belajar pasti semuanya hidup. Akan apa yang sebutkan salah satu tokoh ulama yang ada di Indonesia pada zaman sebelum kejadian yang menyebarkan Islam di Indonesia. Ingat ya, ulama yang dimaksud di sini adalah ulama yang ada orang besar yang menyebarkan Islam di Indonesia. Perbandingan pelaksanaan demokrasi. Oh, itu yang kita bahas sekarang ya. Jadi demokrasi itu seperti ini. Ada Pak. Nah, karena Pak mungkin menjelaskan tentang demokrasi. Jadi di Indonesia sebelum Islam datang, kalau kita merujuk materi kelas 10, kepercayaan yang dimiliki oleh penduduk Indonesia ketika itu apa? Hindu. Hindu Buddha itu kepercayaan atau agama? Agama. Hamzah Basuri merupakan ulama sufi. Sufi itu apa itu? Sufi. Sufi. Apa itu? Ulama sufi. Mel, ulama sufi tahu Mel? Ulama sufi tahu? Tak tahu. Yang tahu siapa? Pernah mendengar ini? Yang tahu. Nanti Hananda kakak bentuk dalam beberapa kelompok. Pilihannya dua. Kelompok ini tugasnya dua nanti. Yang pertama, Hananda buat nama toko ini dalam bentuk produknya nanti vokal. Yang kedua, nanti Ananda masing-masing kelompok
Contoh petunjuk kelompok 1 Hamzah Fusuri. Pahami Hamzah Fusuri nanti kita tampilkan ketika bentuk. Ya betul. Jadi bukan hanya menjadi ilmu pengetahuan bagi kelas sekolah, tapi juga kelas 10 dan kelas 12. Jahat. Ini yang mana? Untuk menentukan kelompoknya kita tidak cabut lot, kita pakai spin wheel. Adila, sana sampai Adila. Sampai Adila. Tasya. Salwa. Salwa. Oke, boleh itu boleh sih. Ada penutupnya? Iya. Ada penutupnya. Oke. Sambil si Dila dan Suci membuat kesepakatan, jadi intinya gini, Anda akan sudah jelaskan terkait tokoh-tokoh ulama di Indonesia. Nanti Anda buat buka, itu nanti Bapak tahu kan? Tahu bukakannya? Dibuka, muncul. Buat di situ masing-masing tokoh ada memang kita tadi. Tujuh. Buat di situ nanti dikumpulkan. 2 minggu lagi. 3 minggu lagi. Ada ujian sekolah. Sama tuh ujian. 2 hari sebelum ujian. Nah, berhubung untuk kita habis, dari apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa mereka menjadi salah satu tokoh ulama yang nanti akan mengembangkan dan memberikan sesuatu. Pagi sampai sini, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali puji dan syukur sama-sama kita kepada Allah. Dia salawat dan salam sama-sama kita bermohon supaya dikirimkan kepada junjungan umat yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kali ini kita kembali diminta untuk melakukan lanjutan dari kegiatan kita yang kemarin. Kemarin kita selesai pada kegiatan pra-observasi. Selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan observasi di lokal. Alhamdulillah sekarang kita kembali lagi dengan Bapak Arwan. Yang sekarang kita akan melanjutkan dengan coaching pasca observasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Arwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini Pak Arwan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik Pak Arwan. Ya. Di kegiatan pasca observasi ini tujuannya sebenarnya saya ingin mengajak kembali Bapak Arwan untuk ngobrol-ngobrol bareng kembali. Siap, siap. Ada beberapa hal setelah kita melaksanakan kegiatan observasi di kelas kemarin. Iya. Jadi kita kemarin sudah melakukan pembelajaran observasinya di kelas 10 ya. 10. Nah, di kelas 10. Kemudian ada hal-hal yang sudah saya catat di sini tentang beberapa yang ingin saya tanyakan terkait tentang observasi kita kemarin. Oke, siap. Yang pertama ini, bagaimana rasanya perasaan Bapak Arwan setelah kita kemarin melakukan supervisi di kelas B10 kemarin? Masih saya jawab Pak Razi? Ya Pak. Oke. Dari apa kegiatan yang kita lakukan kemarin, terutama itu kegiatan supervisi kepelajaran,
Saya pribadi pergi ketika menyampaikan proses pembelajaran, saya memang mengakui apa yang saya sampaikan itu tidak luput dari kesalahan. Iya. Saya mengakui bahwa guru ini, saya sebagai seorang guru pribadi, saya jauh dari kata sempurna. Jadi ada beberapa hal yang mesti diperbaiki, itu pasti. Ketika kita dihadapkan, saya meyakini bahwa semua itu tidak luput dari kata sempurna. Iya. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah pada dia. Jadi saya menilai memang banyak kekurangan yang sudah saya lakukan kemarin dari proses pembelajaran. Terkait itu bisa jadi pengenalan kelas, bagaimana interaksi dengan anak, dan lain sebagainya. Tapi setidaknya dengan sudah kita lakukan seperti kemarin, sedikit kelegaan dari hati ada ya. Ada pada situ. Nah, yang sebelumnya ada semacam bentuk ya, anggaplah kegiatan kita kemarin itu ada sedikit ketegangannya ya. Nah, mempersiapkan diri bagaimana kita bisa memaksimalkan dari semua proses pembelajaran yang dilakukan. Betul. Tapi walaupun seperti itu, yang namanya ya tidak ada lagi data. Betul. Segala sesuatunya ada ketegangan itu sebenarnya adalah acuan kita ke depannya dalam memperbaiki setiap yang kita lakukan. Ya. Selanjutnya Pak Arwan, bisa diceritakan sedikit tentang beberapa hal-hal yang kurang menurut Pak Arwan tadi maksimalnya. Oke. Karena kebetulan kemarin pada ini materinya kan tentang sejarah. Iya. Kita sama-sama mengetahui bahwa sejarah ini ketika disampaikan kepada anak, ini materi yang amat sangat membosankan. Ini sudah menjadi rahasia umum bahwa materi sejarah ini memang membosankan. Kenapa menjadi materi yang membosankan? Karena yang pertama kita berbicara tentang sejarah. Kalau kita bicara tentang sejarah ada tahun-tahun dan tokoh-tokohnya. Iya. Di sana yang membuat anak-anak itu bosan terhadap materi sejarah. Jadi kemarin itu kalau merujuk dari apa yang saya sampaikan, memang saya mengumbasnya belum maksimal. Belum maksimal dari arti kata begini, belum sesuai dengan apa model sampai metodenya. Kalau materi sejarahnya harus dikemas dengan metode yang pas dan model pembelajaran itu kan strategi yang mumpuni. Iya. Kira-kira metode yang dipakai kemarin apa? Kemarin metode yang saya pakai kan saya lanjut menjelaskan, awalnya saya menjelaskan tapi ke metode ceramah, lalu nanti saya bentuk, kan kemarin saya bentuk anak ada beberapa kelompok, lalu mereka diskusi, lalu menghasilkan semacam produk, karena kemarin kemudian pembelajarannya PJPL, Iya. Project Based Learning. Jadi mereka menghasilkan produk. Jadi kemarin produk yang mereka hasilkan adalah hasilnya dari apa diskusi kelompok yang mereka lakukan kemarin itu, hasilnya pop up kemarin. Iya. Semacam pop up. Yang pop up ini setelah mereka buat, lalu mereka jelaskan kepada teman-teman yang lain. Jadi kenapa itu yang saya lakukan, supaya berulang penjelasan dari teman-temannya semakin meningkat. Kalau materi itu semakin meningkat, semakin tinggal dia kepala seperti itu. Cuma dari apa yang sudah saya lakukan dari yang di lapangan memang tak mengenal gitu. Oh, kurang mengenal pada anaknya. Kira-kira hambatan apa yang rasanya sehingga dari apa yang sudah direncanakan tadi tidak sepenuhnya berjalan dengan baik? Mungkin lebih kepada aspek persiapan pada itu. Persiapan strateginya, bagaimana pengelolaan kelas. Kita mesti menyiapkan anak sebagai pembelajar, kita mesti menyiapkan anak bukan hanya dalam kesiapan secara fisik, tapi bagaimana psikis mereka siap dan mampu untuk menerima pembelajaran. Itu kan di satu sisi itu kan yang dari Bapak gitu. Iya. Kira-kira kalau sejauh Bapak kemarin melaksanakan prosesnya, hambatan apa yang mungkin terjadi bagi siswa sehingga dengan apa yang Bapak harapkan tadi itu sepenuhnya berjalan? Oke. Mungkin dari pemilihan metode dan model mungkin kalau ada strategi juga. Ini itu memang menjadi hambatan. Sebab yang saya katakan tadi, ketika strategi tidak sesuai dengan materi yang memang materinya rumit, yang membosankan, kalau sesuai strateginya maka pembelajaran tidak sampai kepada anak. Itu hambatan itu. Kekeliruan mungkin dari pemilihan strategi untuk pembelajaran sampai metode. Iya. Berarti sejauh ini sebenarnya kan dari apa yang Bapak sampaikan tadi sudah tergambar dengan jelas ya. Iya. Ada beberapa bentuk hambatan-hambatan yang mungkin dari Bapak ada juga, kemudian yang dari anak kesiapannya tidak sepenuhnya ya. Iya. Dengan apa yang sudah kita rencanakan tidak berjalan dengan baik. Kira-kira dari segi hambatan yang sudah ada tadi, sebagai bentuk solusi ke depannya. Nah, yang jelas nanti ke depan kita akan tetap belajar tentang masalah sejarah kembali. Ini kan berulang-ulang kembali. Betul. Kira-kira apa bentuk solusi yang bisa Bapak ambil demi tercapainya pembelajarannya Bapak? Oke. Seperti ini kalau saya memaknai proses pembelajaran ini seperti anak yang membaca Al-Quran. Dia setorkan hafalan, dikoreksi oleh ustaznya,
menerima setoran hafalan tadi. hafalan tadi. Jadi bisa dikoreksi ini ke sana, ini ke sana. Jadi saya berharap ke depannya Pak Rozi untuk mengoreksi apa proses pembelajaran yang saya lakukan. Sebab saya pribadi ketika menyampaikan nggak tahu kesalahan ini mana. Yang tahu kesalahan saya itu hanya orang yang mendengarkan. Iya. Terutama Pak Rozi yang supervisi kemarin. Jadi saya berharap betul apa supervisi dan masukan dari Pak Rozi terkait proses pembelajaran supaya saya bisa meningkatkan ke depan. Itu kan yang salah satunya yang pertama gitu kan. Iya. Nah, kira-kira yang timbul dari diri Bapak sendiri, kira-kira saya butuhnya perbaikan saya mungkin tadi kan sebagaimana yang Pak jelaskan, ada strateginya yang kurang Iya. kan? Ada lagi metodenya yang mungkin kurang tepat kepada si anak. Nah, kira-kira untuk perbaikan kita ke depannya nanti, kalau yang dari Pak Arwan sendiri, Iya. nah, kira-kira apa yang bisa diperbaiki? Mungkin dari perbaikan ke depannya, yang pertama saya mungkin harus banyak meriset. Contoh materi ini cocoknya dengan strategi apa? Pemilihannya ya, pemilihan metode ya. Jadi jangan sampai ketika saya pendidikas ini saya buka buku ini materi sejarah. Spontan saja di kepala saya menggunakan strategi ini, metode bahkan model seperti ini dan seperti itu. Harus diriset terlebih dahulu. Oh, dari sebulan kembali ya, Iya. dengan program yang sudah berjalan. Betul. Kira-kira siapa saja yang rasanya nanti bisa mengembangkan atau membantu Bapak dalam pemilihan, apakah itu metode, strateginya, atau asesmennya nanti akan digunakan ketika proses pembelajaran? Tentu kalau merujuk yang akan memperbaiki tentu pertama saya akan merujuk dan menunjuk Pak Rozi sebagai orang yang akan memperbaiki nanti, sebab Pak Rozi sudah kaya ilmu dari CDT-nya, program CDT ini bagaimana strategi, bagaimana menghadapi siswa, bagaimana memilih strategi pelajaran serta model dan metode segala macam. Jadi teman sejawat ya. Teman sejawat betul Pak Rozi. Sebenarnya sih banyak ya, di samping selain saya. Iya. Mungkin ada 3 dengan guru yang sudah berpenggerak. Yang sebelum saya mungkin itu bisa juga. Iya. Oke, karena kita sering ya. Iya. Kira-kira ini kapan bisa kita mulai? Untuk perbaikannya Pak Rozi. Iya. Kalau apa secepatnya Bro. Tapi perbaikan ini harus waktunya harus cepat. Sebab kalau dibiarkan berlarut maka proses perbaikan akan terjadi. Itu akan berdampak pada siswa. Jadi secepatnya setelah kita lakukan selesai pasca ini, Iya. berarti kita Siap. langsung ya kepada bentuk perbaikan. Oke, siap. Di sini sudah saya catat, ini ada beberapa yang menjadi kunci ya, Ya. Dalam kegiatan kita hari ini, tentang hal-hal yang Bapak rasakan selama kita melakukan supervisi kemarin. Iya. Nah, observasi di kelas, dan juga sudah Bapak sampaikan hambatan-hambatannya. Iya. Insya Allah kedepannya kita usahakan beberapa bentuk perbaikan. Insya Allah. Kemudian saya ini sangat mengapresiasi sekali ya, Terima kasih. dengan segala sesuatu yang sudah Bapak lakukan terkait persiapan kita melakukan observasi. Iya. Kemudian kemarin saya lihat juga Bapak sudah melaksanakan semua sintak-sintak yang ada di PJBL ya. Tapi meskipun begitu, yang namanya ya segala sesuatu pasti ada kurangnya. Iya, Nah, betul. tapi itu hal biasa, hal yang lumrah saja, karena segala sesuatu yang kita lakukan memang butuh namanya perbaikan. Betul. Betul. Karena segala sesuatu yang kita lakukan sekarang akan menjadi sempurna di saat kita mampu memperbaikinya. Betul. Cukup itu untuk kali ini. Nah, Bapak Arwan, terima kasih atas semua obrolannya. Sama-sama Pak Rozi. Tentang hasil supervisi kita kemarin. Mudah-mudahan dengan segala yang kita lakukan ini, tujuan kita hanya satu saja, Ya. membawa anak-anak kita ke arah yang lebih sempurna. Oke. Amin. Terima kasih Bapak Arwan. Ya, Dan Pak Rozi. mudah-mudahan semakin sukses ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk kita semua. Mungkin dari saya cukup hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Arwan. Mohon maaf nanti kalau sekiranya ada dari hal-hal yang sudah saya ucapkan tadi mungkin yang tidak sesuai pada tempatnya. Terima kasih Bapak Arwan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih Pak Rozi dan Pak Arwan ya. Alhamdulillah kita sudah melakukan sebuah proses coaching ataupun supervisi berbasis coaching ya. Ini adalah salah satu ilmu atau salah satu skill keterampilan yang diajarkan di CPT. Pada dasarnya untuk membangun sebuah peradaban itu adalah kita membangun diri kita dulu sendiri ya. Sehingga nanti di dalam melakukan proses supervisi itu betul-betul sesuai dengan SOP ada seperti itu. Tadi sudah kita amati bersama ya, bahwasanya Pak Rozi dan Pak Arwan sudah melakukan proses supervisi atau coaching yang sesuai dengan alur kita ya.
Literatur itu sendiri juga ada tujuannya ya, terus ada solusi-solusi yang diberikan ya. Nah di sana ada sebuah inovasi yang keluar dari Pak Arwan sendiri ya gitu. Memang seperti itulah proses coaching. Proses coaching itu tidak menghakimi, tidak menjustifikasi ya, atau tidak merendahkan ya. Kita tidak di sana itu salah ya, selevel. Ini ada bahasa yang mengatakan kita sebenarnya satu frekuensi ya, frekuensi karena sama-sama guru bahasa, guru agama ya, guru agama, dan itu sudah ada chemistry ya. Itu menjadi salah satu kelebihannya ya, sehingga tadi juga kita lihat ya ada beberapa juga area perencanaan atau pengembangan ya. Jadi Pak Arwan lebih memilih kepada bagaimana nanti melakukan sebuah kajian-kajian atau riset ya, yang nanti bisa menciptakan sebuah model tersendiri Pak ya, dalam bagaimana mengembangkan sebuah pelajaran. Intinya ke sana nanti ya, karena memang guru agama Islam ini sangat menarik sekali ya. Banyak inovasi-inovasi yang bisa dikembangkan. Gitu ya. Jadi sangat luar biasa Pak Arwan dan Pak Rozi. Artinya kita memang diminta untuk bagaimana membuat sebuah terobosan ya, inovasi. Kenapa? Karena yang jadi permasalahan adalah ketika ada masalah di kelas ya, kadang guru-guru itu bingung ya mau ngapain ya. Seharusnya kan betul kata Pak Arwan tadi, kita harus melakukan sebuah riset penelitian, dan itu sangat efektif ya. Sehingga kita sebagai guru nanti akan awet muda ya. Kenapa? Karena selalu berpikir ya, mungkin kalau Pak Rozi sama Pak Arwan itu guru agama ya, istilahnya kalau Al-Quran juga kan banyak mengatakan apakah kamu tidak berpikir. Nah itu jadi kata-kata itu saja kan sudah merujuk kita kan sebagai apalagi orang agama ya. Nah, saya juga walaupun guru BK tapi S1-nya, S2-nya di IAIN semua. Ini masih satu frekuensi juga ya. Ya. Kita mengembangkan juga itu Pak, mengembangkan misalnya pendekatan Asmaul Husna itu bagaimana mengembangkan potensi diri siswa itu pakai. Ini memang banyak metode-metode yang kami lakukan. Terus terkait dengan rencana aksi pengembangan tadi ya, rencana aksi pengembangan mudah-mudahan nanti Pak Arwan bersama kawan-kawan di agama Islam ya, kolaborasi ya, bisa berkolaborasi. Kalau kami misalnya dari SMK ini Pak Arwan pengen ini kan berkolaborasi, bagaimana nanti guru-guru SMA ini kita sama-sama duduk bersama kan, kita membuat sebuah modul buku digital pencegahan LGBT. Jadi itu sebuah terobosan ya, terobosan menarik yang manfaatnya bukan untuk ini, bukan untuk kita pribadi ya, cuma untuk kemaslahatan umat dan untuk bagaimana membuat peradaban. Memang perilaku LGBT itu sudah masif terstruktur ya, rencana. Kita sebagai guru masa nggak bisa masif terstruktur rencana itu, maka kegiatan-kegiatan coaching seperti ini adalah salah satu cikal bakal untuk menciptakan sebuah inovasi atau terobosan ya, untuk melawan kejahatan atau kemaksiatan yang terorganisir. Itu sebuah tantangan besar dan itu tidak selesai di awal saja ya. Itu kita harus berkolaborasi dan bekerjasama ya, dengan seluruh stakeholder yang ada. Pak Rozi ya. Jadi itu Pak Rozi mungkin tambahan sedikit dari kami ya sebagai PP. Mudah-mudahan Pak Rozi nanti bisa menyelesaikan proses pendidikan guru penggerak ini dengan baik adanya. Terima kasih Pak Rozi. Terima kasih Pak Salim. Demikian hasil coaching kita dari pasca observasi yang sudah kita lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang sudah kita lakukan ini semuanya mengandung ilmu, maka kita harapkan semua ilmu itu dapat kita adaptasi, dapat kita serap, dapat pula kita terapkan nanti ke depannya, sehingga kita menjadi memang betul-betul bukan sebagai guru pengajar saja, tapi telah merupakan sebagai agen perubahan ya Pak Salim. Nah, yang memberikan perubahan yang istimewa nanti kepada anak kita ke depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.